Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya di Kamila Channel. Kali ini pemirsa, saya mau menyoroti statement dari KPU, ya, pernyataan KPU terkait politik identitas. Nah, KPU mengatakan bahwa KPU akan beri sanksi kepada parpol yang menggunakan politik identitas. Bagus, saya apresiasi sekali. Ya, kalau memang KPU mau bersih-bersih dari identitas politik yang kemudian membawa kepada pembohongan kepada publik hanya untuk meraih election ataupun suara-suara dari rakyat. Ya, saya sangat setuju kalau memang demikian. Nah, terkait identitas agama nih ya, yang menurut saya ini sebuah fobia dari lawan politik, ya. Nah, artinya seluruh partai politik ini akan dikenakan sanksi jika menggunakan politik identitas. Nah, akhirnya pemirsa, ya, semua partai politik itu pasti kena sanksi. Karena kita perlu definisikan dulu ya, makna identitas itu ataupun arti identitas itu. Ya, kalau lebih otentiknya lagi harus melalui ahli bahasa ya untuk mendefinisikan identitas tersebut. Nah, saya sendiri, ya, kalau menurut saya identitas itu kan ciri-ciri identik ya, ciri. Sementara semua partai politik itu mempunyai logo itu adalah ciri-ciri. Nah, seperti contoh partai PDIP itu selalu menggunakan identiknya gambar Megawati ataupun bapaknya Soekarno. Berarti itu identik ya, ciri partai PDIP, ya, menggunakan identitas Presiden Soekarno. Artinya apa pemirsa? Ini adalah manuver agar rakyat melihat sosok Soekarno, bahwa Soekarno telah berhasil, ya, membawa Indonesia ini ke arah yang lebih baik, kira-kira seperti itu. Nah, karena emang Soekarno adalah bapak proklamator. Artinya Soekarno ini telah berhasil memproklamasikan Indonesia menjadi negara yang berdaulat, negara yang merdeka. Nah, sosok itulah yang kemudian digunakan oleh partai politik menjadi identitasnya. Artinya partai PDI pun akan kena sanksi oleh KPU. Nah, seperti itulah pemirsa ya definisi dari identitas. Maka dari itu kalau menurut saya KPU ini akan menghukum seluruh partai yang menggunakan identitas, karena seluruh partai pun menggunakan identitas. Nah, di sini kalau menurut saya harus disikapi dengan sikap yang tidak perlu ada emosional ataupun tuntut balik kepada KPU, tidak perlu. Ini adalah hal-hal yang biasa saja lah, tidak perlu dipersoalkan. Karena toh pada dasarnya, pada kenyataannya nanti tetap akan menggunakan politik identitas. Karena itu tidak melanggar lah, ya, tidak melanggar identitas. Karena apa? Tidak melanggar prinsip-prinsip dalam pemilu, ya. Bahkan ya ada politik uang. Nah, semestinya politik uang nih yang harus dikenakan sanksi. Maka dari itu saya membandingkan ini dengan politik uang.
Jadi politik identitas ini bandingkan dengan politik uang. Jika politik identitas kena sanksi, apalagi politik uang, begitu. Karena politik uang itu adalah politik yang membutakan pilihan masyarakat terhadap pemimpin yang dia tahu, ya, yang mana yang punya integritas, yang mana yang tidak, gitu kan. Namun ketika melihat uang, maka mereka, ya, konstituen ini akan buta dengan uang. Karena apa? Karena, ya, saya sering menemukan statement-statement masyarakat, ya, untuk memilih satu calon itu dilihat dari uangnya. Ya, bahasa sederhananya, ya, kalau ada uang ya saya pilih, kan gitu. Tidak berpikir dampak dari bahayanya politik uang tersebut. Nah, adanya politik uang karena memang biaya politik ini mahal, dan akhirnya para kandidat yang tidak punya uang itu pasti akan ada funding yang menanggung jawabnya. Maka dari itu, ketika mereka terpilih, ya, tidak nutup kemungkinan mereka juga harus mengembalikan uang tersebut. Nah, dengan cara, ya, mencari akal untuk mengakal-akali anggaran. Nah, itu dampaknya, ya, dari politik uang tersebut. Nah, kalau memang politik identitas tidak seperti itu. Politik identitas itu menurut Anies Baswedan pun tidak jadi masalah, tidak jadi persoalan. Yang penting, ya, di dalam kinerjanya ketika sudah menjabat sebagai presiden itu harus menjalankan konstitusi secara murni dan konsekuen. Artinya menjalankan keadilan, menegakkan hukum, ya, dan mensejahterakan rakyat, gitu kan. Artinya rakyat lapisan mana saja dirangkul, ya, diakomodir dalam satu wadah, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat. Nah, seperti itulah pemirsa, ya, menurut pendapat saya. Yang penting, ya, di dalam menjalankan regulasinya ini, pemerintah itu harus menjalankan secara murni dan konsekuen. Walaupun memang dengan cara-cara siasat-siasat mencari suara itu melalui identitas agama. Karena mayoritas kita ini adalah Muslim, ya, jadi tidak lepas dari siasat-siasat mencari suara ini dengan cara-cara pendekatan kandidat melalui identitas agama. Itu cara yang ampuh memang. Maka dari itu, pemirsa, identitas agama ini akan ditakuti oleh lawan politiknya. Tapi silahkan saja, ya, partai politik yang lain pun, artinya lawan politik dari kandidat Anies Baswedan seandainya gitu, silahkan menggunakan identitas agama, bebas aja, ya. Jadi identitas agama ini bolehlah digunakan oleh siapapun itu, ya. Jadi menurut saya, ya, kalau menurut saya identitas agama ini harus jadikan barang komoditas yang menjadi rebutan para spekulan. Silahkan, bebas aja, yang penting bukan politik uang. Dan yang lebih penting lagi, ketika sudah terpilih, sudah menang menjadi presiden, maka dari itu harus menjalankan konstitusi dengan murni dan konsekuen. Itu saja pemirsa, ya, definisi dari politik identitas. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.